Shalom saudaraku dimanapun berada pada saat ini. Senang sekali bertemu dengan saudara di dalam video ini, berbagi, saling menguatkan, saling menasehati, mengingatkan antara satu dengan yang lain. Sebab saya tidak tahu apa yang saat ini saudara hadapi, tetapi biarlah melalui firman Tuhan ini boleh menyentuh, memberikan rema yang baru bagi saudara, sehingga saudara boleh pulih kembali, boleh semangat kembali bagi kita yang sedang menghadapi masalah. Sebab saya percaya seperti kata firman Tuhan di dalam Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16, Paulus berkata di sana bahwa sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan saya percaya itu ketika saudara mengimani ini, bahwa firman Tuhan itu mampu menyelamatkan, memberikan solusi, memberikan hikmat bagi orang yang membutuhkannya. Firman Tuhan yang saya mau bagikan ini kepada saudara, judulnya adalah tenanglah dan kuasailah dirimu. Tepat sekali bagi saudara yang sedang menghadapi masalah, yang sedang mendengarkan banyak peristiwa yang tidak sesuai dengan keadaan kita saat ini. Jadi tetaplah tenang dan kuasailah diri, jangan sampai emosi, jangan sampai kecewa, jangan sampai putus asa. Firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada kita terdapat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya ke-11. Tetapi saudara boleh merenungkannya secara pribadi, saya hanya membacakan di ayatnya ke-7 saja. Firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Banyak peristiwa terjadi, banyak masalah kita hadapi. Janganlah kita berdoa supaya Tuhan melewatkan semuanya itu, supaya Tuhan menjauhkan semuanya. Kita berdoa supaya kita memiliki sikap yang tenang, supaya kita dapat menguasai diri, sebab kita percaya kekuatan kita, keselamatan kita berasal daripada Allah. Tenang dalam bahasa Kamus Besar Indonesia diterjemahkan di sana, diam, tidak bergerak, tidak berubah, tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak membuat keributan, tetapi aman dan tentram. Diam dalam arti di sini saudara bukan saya dan saudara tidak berbuat apa-apa, menjadi seperti robot, tetapi ini sikap orang yang percaya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan, tetapi selebihnya itu adalah bagiannya Tuhan, supaya kita jangan khawatir, supaya kita jangan cemas, sebab Allah beserta kita. Kata kuasa, kuasailah dirimu, diartikan di situ menahan, mengendalikan, memegang kendali atau kuasa. Jadi saudara telah diberikan kuasa, telah diberikan kewenangan untuk mampu mengendalikan diri, menahan emosi dalam segala situasi yang Tuhan izinkan kita hadapi. Pada masa surat ini dituliskan kepada jemaat di rumah saudara, situasi yang sedang mereka hadapi pada waktu itu yaitu penganiayaan orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Pada waktu itu mereka disiksa, dibakar. Bahkan saya melihat sejarahnya, mereka sebagian besar melarikan diri untuk mempertahankan kehidupannya. Sebagian mereka yang diberikan dagingnya kepada anjing-anjing hutan, sehingga penganiayaan pada waktu itu sangat sadis. Dan mungkin kalau itu saya alami secara pribadi, secara manusia, mungkin juga salah satu dari mereka, saya orang yang melarikan diri. Tapi kita percaya kalau Roh Kudus, kekuatan daripada Allah memampukan kita. Apapun yang terjadi saudara, Tuhan pasti memberikan kita kekuatan untuk melewati semuanya itu. Saudara, kesudahan segala sesuatu diartikan di dalam bahasa Yunani ya, bahwa Allah yang telah merancang semuanya itu dari awal, sekarang, dan selamanya. Jadi dalam arti bahasa Indonesia ini sangat terbatas artinya, tetapi dalam bahasa Yunani ini saya mencari arti kata itu, artinya semua yang terjadi dalam hidup kita ini, termasuk COVID yang saat ini sedang kita hadapi. Tuhan sudah tahu dalam kemahakuasaannya, Dia izinkan semua itu terjadi. Tapi yakin dan percaya saudara,
bahwa itu tidak akan membuat celaka bagi kita. Banyak orang-orang percaya yang bersaksi bahwa di tengah-tengah wabah COVID ini, mereka banyak diberkati, banyak bersaksi, terutama di dalam pemberitaan Injil. Saudaraku, kata tenang di dalam Amsal pasal 14 ayatnya ke-30 dikatakan di sana bahwa hati yang tenang menyegarkan tubuh. Saudara, ternyata kalau kita selalu santai, selalu tenang ketika kita diperhadapkan dengan masalah, ternyata itu salah satu yang membuat kita selalu sehat, selalu menikmati berkat Tuhan. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang selalu gelisah, yang selalu membuat kerusuhan, yang selalu cemas akan segala situasi yang dihadapi, akan mengalami yang namanya berbagai penyakit, akan mengalami patah semangat. Bahkan firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah membusukkan tulang. Amsal 29 ayat 9 berkata bahwa orang yang tidak tenang saat menghadapi masalah adalah orang yang bodoh. Jadi saudara, ketika memiliki sikap yang tenang, memiliki penguasaan diri ketika menghadapi masalah, salah satu tanda bahwa seseorang itu sudah dewasa di dalam iman. Selanjutnya kata menguasai diri di dalam Galatia pasal 5 ayat 23 dituliskan di sana bahwa salah satu dari ke-9 buah roh adalah penguasaan diri. Jadi saudara, kalau berkata saya percaya Tuhan dan Roh Kudus ada di dalam hati saya, tetapi tidak memiliki penguasaan diri, ketika menghadapi masalah, mendengarkan berita, langsung emosi, langsung mengambil tindakan yang tidak berkenan dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Evaluasi kembali, sesungguhnya adakah tempat Roh Tuhan di dalam hidup kita, atau siapa yang ada di dalam hati dan pikiran kita sehingga kita tidak mampu untuk menguasai diri. Di dalam Amsal pasal 16 ayat 32, orang yang menguasai dirinya melebihi dari seorang pahlawan. Jadi saudara, pahlawan memberikan nyawanya, merelakan segalanya untuk membela suatu bangsa, untuk membela orang-orang yang ia cintai. Tetapi saudara dan saya lebih daripada itu. Firman Tuhan katakan kalau kita mampu menguasai diri. Kesimpulannya, mengapa kita diperintahkan untuk tenang dan menguasai diri saat menghadapi masalah, saudara? Pertama-tama di dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 ini dikatakan di situ bahwa karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Supaya segala sesuatu yang kita hadapi, supaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita alami, kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang merancang hidup ini, Tuhan yang tahu perjalanan hidup kita ini. Jadi kita tanya kepada Tuhan, apa yang mau kita lakukan? Kita tanya kepada Tuhan supaya Dia memberikan solusi yang terbaik buat kita. Yang kedua saudara, supaya kita percaya akan penyertaan Tuhan. Berkali-kali Tuhan berkata di dalam firman-Nya, jangan takut, aku ini Allahmu. Jangan bimbang sebab aku menyertai engkau. Allah yang Immanuel berkata kepada murid-muridnya bahwa aku senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman. Tidak sekali-kali meninggalkan engkau, bahkan membiarkan engkau seperti anak yatim piatu. Yang ketiga saudara, kenapa kita harus memiliki sikap yang tenang dan penguasaan diri? Supaya kita sehat secara jasmani dan rohani. Di dalam Amsal pasal 14 ayat 30 tadi dan Amsal 29 ayat 9 dikatakan di situ orang yang tenang, orang yang mampu memberikan sikap yang tenang ketika menghadapi masalah. Salah satu tanda kedewasaan, dan hal itu menyebabkan orang itu selalu sehat, selalu menikmati anugerah dan berkat Tuhan. Dan yang terakhir, kenapa kita memiliki sikap yang tenang dan penguasaan diri saat menghadapi masalah? Bukti bahwa kita sudah lahir baru.
Galatia pasal 5 ayat 23 berkata bahwa salah satu daripada buah-buah roh adalah penguasaan diri. Milikilah sikap-sikap ini saudara, supaya saudara terus diberkati, terus disertai oleh Tuhan. Tenanglah dan tetaplah kuasai dirimu, tetaplah kendalikan diri kita. Kita percaya saat kita berdoa, saat kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan solusi yang terbaik buat kita. Saya berdoa supaya pemberitaan firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan iman saudara, sehingga pada akhirnya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.